Malam itu, angin dari arah hutan membawa bau anyir dan wangi kemenyan yang samar. Obor menyala di setiap sudut jalan, menimbulkan bayangan menari di dinding rumah bambu. Suara kentongan bertalu-talu, memecah kesunyian yang tegang. Kurang ajar. Babi itu mencuri uang kita lagi. Teriak seorang lelaki dengan mata merah penuh amarah. Di kejauhan, seekor bayangan besar berlari menembus gelap. Suaranya berat dan cepat, seperti napas dari dunia lain. Di tengah kepanikan itu, tak ada yang menyadari bahwa malam itu bukan sekadar pengejaran hewan liar, melainkan awal dari sebuah kutukan yang akan hidup berabad-abad dalam ingatan masyarakat Jawa. Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa, kehidupan berjalan dengan damai. Warga hidup dari hasil sawah dan ladang, menggantungkan nasib pada hujan dan kerja keras. Tidak ada yang benar-benar kaya, tapi juga tidak ada yang terlalu miskin. Semua hidup sederhana di bawah aturan adat dan doa yang diwariskan para leluhur. Namun, di sela-sela ketenangan itu, selalu ada satu hal yang tak pernah padam. Keinginan manusia untuk memiliki lebih dari yang sudah cukup. Wirya, seorang petani muda dengan tubuh kurus dan mata lelah, adalah sosok yang dilanda nasib sial bertahun-tahun. Panennya selalu gagal, utang menumpuk di warung, dan anaknya sering sakit-sakitan. Setiap malam ia duduk di beranda, menatap bintang sambil menggerutu pada takdir. Di sanalah bisikan gelap itu datang, bisikan tentang jalan pintas menuju kekayaan. Ada dukun di desa seberang, kata seorang kawan lama. Dia bisa membuat orang miskin jadi kaya dalam semalam, asal berani bayar harga. Awalnya Wirya menolak. Ia takut pada cerita pesugihan, takut pada tumbal dan kutukan. Tapi malam demi malam, bayangan kemiskinan menghantui pikirannya. Anak-anak menangis kelaparan, istrinya memandangi periuk kosong dengan tatapan pasrah. Dalam keputusasaan itu, ia memutuskan mencari sang dukun. Di bawah cahaya bulan sabit, ia berjalan menembus jalan tanah, diiringi suara jangkrik dan desir daun kering yang seakan berbisik. Semua kekayaan datang dengan harga. Dukun itu tinggal di pinggir hutan. Rumahnya diselimuti kabut dan aroma dupa. Wajahnya tua tapi matanya hidup. Mata yang memantulkan bara api dari dunia yang tak terlihat. Kau ingin kaya, Wirya? Tanyanya datar. Kau siap kehilangan bagian dari jiwamu? Wirya hanya mengangguk. Sang dukun tersenyum tipis. Lalu membuka gulungan kain hitam berisi minyak, kemenyan, dan seutas rambut aneh yang berkilat samar. Ini bukan ilmu biasa. Ini jalan babi, jalan pesugihan. Sekali kau tempuh, tak ada jalan kembali. Ritual itu dilakukan tengah malam di bawah pohon beringin tua. Wirya membawa ayam hitam, kendi air sungai, dan kemenyan yang terbakar hingga menimbulkan kabut pekat. Sang dukun melantunkan mantra dalam bahasa kuno, dan bumi di bawah kaki mereka terasa bergetar pelan. Bau amis bercampur harum menyelimuti udara. Wirya menahan napas ketika minyak hitam dioleskan ke tubuhnya. Dalam sekejap, kulitnya panas, lalu tubuhnya berubah bentuk. Ia menjerit tanpa suara, tulangnya memutar, dan dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia, melainkan seekor babi hitam legam dengan mata merah menyala. Malam pertama setelah ritual, rumah panggung milik Wirya terasa asing. Di tengah ruangan, istrinya, Sari, duduk bersila di depan sebuah lilin hitam setinggi telunjuk, sumbunya pendek, apinya stabil tapi tak pernah benar-benar tenang. Lilin itu bukan lilin pasar. Baunya getir, asapnya tipis seperti benang yang mengait cakrawala ke lantai bambu. Dukun berpesan, selama lilin menyala, Wira, yang kini menempuh jalan babi, akan selamat. Bila apinya padam, tubuhnya akan memuntahkan kutuk dan kembali menjadi manusia dimanapun ia berada. Sari menggenggam kain selendang, menahan gemetar, sementara dari luar terdengar anjing melolong, seolah ikut memahami perjanjian gelap yang baru saja ditandatangani. Di luar, sosok babi hitam legam itu berlari rendah. Tubuhnya padat, bulunya basah oleh embun malam. Nafasnya seperti belati pendek. Tajam, cepat, teratur. Ia menyelinap lewat pagar bambu, meluncur di bawah celah pintu, dan menabrak senyap rumah-rumah yang telah lama tidur. Ia tak mencuri dengan tangan, melainkan dengan kehadiran, uang receh terhempas dari laci, perhiasan kecil berpindah dari lemari, dompet tipis seperti ditarik oleh angin. Ada yang terbangun karena mimpi buruk, ada yang cuma menggeliat. Tak seorang pun menyadari bahwa keseimbangan desa mulai retak, bahwa ada celah kecil di kain harmoni tempat kegelapan menyusup.
Sari memandangi api lilin seperti menatap nadi suaminya sendiri. Kadang-kadang, di lidah api itu, ia melihat bayangan perkampungan kecil memantul, obor di kejauhan, dan sesekali, entah halusinasi atau tanda, ia melihat mata merah yang sama dengan mata babi hitam. Ia ingin menutup mata, tapi takut. Dukun berpesan pendamping harus terjaga penuh, tak boleh mengusir nyamuk dengan tiupan, tak boleh menangis terlalu keras, tak boleh berdoa yang menyinggung. Lilin ini, katanya, menuntut hening yang fokus, seperti tali kendali yang mudah putus jika disentuh angin salah. Menjelang fajar, pintu rumah berderit. Babi hitam itu menyelinap, lalu tertidur seperti kain gelap yang dijatuhkan. Sari menunggu tanda. Api lilin bergetar, mengerdil, lalu padam sendiri, seperti menyelesaikan kalimat yang tak lagi perlu diteruskan. Di lantai, tubuh babi bergetar hebat, tulang-tulang memutar, sendi-sendi mengeluarkan bunyi patah yang tertahan, dan perlahan, kulit babi retak seperti tanah kemarau. Dengan desis terakhir, sosok manusia keluar dari cangkangnya. Wirya telanjang, keringatnya anyir, matanya kosong namun berkilat. Di telapak tangannya ada receh, kalung kecil, cincin tua, dan sehelai kain berisi gelang perak. Sari menunduk. Mereka berdua paham, tak ada doa yang layak dinaikkan atas harta semacam itu. Hari-hari berikutnya menjadi pola. Sari menjaga lilin, Wirya keluar, desa kehilangan sedikit demi sedikit. Pada awalnya, hasil itu dipakai untuk menutup hutang dan membeli obat bagi anak. Lalu kursi kayu diganti yang lebih bagus, atap dibenahi, pakaian baru bermunculan. Tetangga menoleh 2 kali, tapi menahan lidah. Sementara di malam-malam yang lengang, Sari kerap mendengar suara di telinganya. Bukan bisikan manusia, bukan pula desir daun, api kecil, harga besar. Sari merapatkan selendang. Ia sudah setengah terikat pada lilin itu. Seperti seorang pengiring yang menunggu gamelan berhenti tanpa berani menoleh ke arah penabuhnya. Desa tak langsung curiga pada yang terlihat, melainkan pada yang dirasakan. Udara malam menjadi lebih berat, seperti memikul beban yang tak mau disebutkan. Di warung kopi, para lelaki bercakap tanpa nama, ada babi besar di kebun kemarin. Uangku lenyap di laci. Anak bungsu tetangga demam 3 hari. Kalimat-kalimat itu berputar tanpa alamat, seperti burung-burung yang takut hinggap. Sementara itu, kabar tentang perubahan nasib keluarga Wirya bergerak cepat, berjalan di sela-sela pagar bambu, memanjat pohon jambu, dan berbisik di mulut lorong, rezekinya derasia, padahal ladangnya biasa saja. Suatu malam, Sarmin, lelaki setengah baya dengan mata jeli, melihat bayangan hitam melintasi kebunnya. Ia mengintip dari balik batang pisang. Seekor babi besar, bulunya hitam pekat, matanya merah seperti bara disiram minyak. Telinganya bergerak-gerak, seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh manusia. Babi itu berhenti di dekat kandang ayam, bukan untuk memangsa, melainkan, anehnya, seperti menghitung. Sarmin menahan napas. Ada dingin merayap dari telapak kaki ke ubun-ubun. Esoknya ia bercerita, dan cerita itu, seperti minyak di atas air, cepat menyebar membentuk lingkar-lingkar gelombang. Sejak itu, anak-anak dilarang bermain selepas maghrib. Pintu-pintu bambu dipalang lebih awal. Ibu-ibu membakar dupa di sudut rumah, membaca doa-doa pendek yang diajarkan orang tua mereka. Di masjid, suara ayat menggema sedikit lebih lama dari biasanya, seperti hendak menambal sobekan yang tak terlihat. Namun, tiap malam, sesuatu tetap berkeliaran. Kadang jejak kaki babi, besar, dalam, tercetak di tanah basah, dan anehnya, saat disentuh, tanah itu masih hangat seperti baru dilewati. Para lelaki mengeraskan hati, tapi menundukkan kepala. Tak ada orang yang ingin menatap lurus pada mata merah yang menghuni cerita rakyat. Arah bisik-bisik itu akhirnya mulai mengerucut pada satu rumah. Mereka tak berani menyebut nama, tapi semua tahu, rumah yang dulu reot kini berganti bilik baru. Kain istrinya tak lagi kusam, langkah kaki sang suami lebih ringan. Di malam-malam tertentu, dari selapapan, tampak cahaya lilin yang redup, bukan kuning lembut seperti lilin biasa, melainkan hitam yang menyala, mengirimkan bayangan bergerigi ke dinding. Jangan sembarang menuduh, kata tetua desa. Babi ngepet bukan urusan mulut. Salah langkah, bumerang. Namun ketakutan yang dibiarkan lama tumbuh akar. Sejumlah pemuda nekat mencoba mengejar babi itu, membawa obor dan bambu runcing.
Mereka tak tahu cara mengejar makhluk yang tak sepenuhnya hewan. Babi itu selalu lolos, kadang menembus pagar, kadang lenyap di balik rumpun bambu, kadang menghilang seperti dimakan tanah. Setiap kegagalan menambah yakin, mereka bukan berhadapan dengan babi hutan. Sebuah rencana pun tumbuh, pelan namun terstruktur, seperti anyaman tikar yang memerlukan kesabaran. Obor di tiap sudut, kentongan di tiap pos, doa yang diikat bersama. Malam penentuan dipilih pada hari pasaran yang dianggap berat, ketika bayang-bayang cenderung merapat pada tanah. Di balai bambu, para tetua berkumpul, kiai duduk bersila, para lelaki berdiri setengah lingkaran memegang obor. Perempuan-perempuan menyiapkan wedang jahe dan nasi berkat, bibir mereka bergerak pelan menabur doa. Keputusan diambil. Obor dinyalakan di setiap sudut jalan, kentongan dipukul bergilir, tak seorang pun tidur sebelum ayam pertama berkokok. Mereka tak hendak membunuh. Mereka hendak membongkar. Tunggu lilinnya padam, pesan seorang sesepuh, barulah kebenaran menampakkan bentuknya. Di rumahnya, Sari menyalakan lilin. Api itu segera berdiri tegak, seperti lidah gelap yang menjilat langit-langit. Angin masuk dari selapapan, membawa bau obor dan desingan kentongan, tong, 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 yang memantul di dada Sari seperti suara hati sendiri. Wirya, yang sudah memahami ritus, mengoleskan sedikit sisa minyak di kulitnya, lalu menunduk di ambang pintu. Jangan biarkan apinya goyah, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Sari mengangguk, tapi kali ini tangannya bergetar. Di luar, obor-obor membuat malam terang seperti senja yang tak mau selesai. Ketika Wirya, dalam wujud babi, melompat ke halaman, ia sadar malam ini berbeda. Cahaya menyilaukan, bayang-bayang tak menawarkan tempat sembunyi. Gerakannya menjadi kasar, terburu. Ia menabrak pagar, memecah pot, mengacak tanaman. Kentongan bertalu, suara lelaki berteriak, "Itu dia!" Babi berlari ke gang sempit, tapi obor sudah menunggu. Ia memutar ke arah sungai, di sana pun ada cahaya. Untuk pertama kalinya sejak menempuh jalan itu, ia merasakan kepungan yang rapat, bukan dari bambu runcing, melainkan dari keinginan bersama untuk mengakhiri sesuatu. Di ruang tengah, Sari melihat api lilin mulai berkedip. Bukan karena tiupan, bukan pula karena kendornya sumbu. Api itu seperti diguncang dari jauh. Seolah ada tali tak terlihat yang direntangkan antara pekarangan dan meja kecil di hadapannya. Angin menyusup lewat celah. Ia menangkupkan kedua telapak tangan di sekitar api, menciptakan gua kecil dari kulitnya sendiri. "Tolonglah," bisiknya. Entah kepada Tuhan, entah kepada kegelapan yang telah menjadi majikan mereka. Tapi obor di luar menabur panas, udara bergerak, nyala mengerdil. Di tepi sungai, babi itu tersudut. Mata merahnya berkedip-kedip. Lidahnya menjulur, napasnya berat. Para lelaki menutup lingkaran, tapi tetua menahan. "Jangan sentuh. Tunggu." Waktu mendadak panjang. Obor seperti membeku, kentongan melambat, bahkan serangga berhenti bersuara. Lalu, di rumah panggung itu, lilin hitam menghembuskan napas terakhir. Padam, tanpa sisa asap. Di tepi sungai, tubuh babi bergetar, garis-garisnya bergeser, dan seketika, seperti kulit yang dibalik, yang tersisa adalah manusia telanjang, penuh gores, menutup wajah dengan kedua tangan. Wirya. Lingkaran obor goyah. Sejumlah orang mundur, lebih ngeri oleh kebenaran daripada oleh legenda. Malam yang terang oleh obor berakhir di balai bambu, namun bukan untuk pesta. Orang-orang berdesakan, beberapa menangis, beberapa memaki, sebagian diam seperti batu sungai. Wirya diikat kain, duduk di lantai. Sari terisak di sudut, wajahnya pucat-pucat, tangan masih teringat panas lilin. Ketua desa mengangkat tangan, meminta tenang. "Kita dengar dari mulutnya," katanya. "Apa yang terjadi harus diselesaikan dengan kepala dingin, atau desa ini akan diwarisi dendam." Wirya bercerita terputus-putus, tentang hutang yang menjerat, tentang anak yang demam, tentang bisikan kawan lama, tentang dukun di pinggir hutan, tentang minyak dan kemenyan, tentang lilin yang menuntut malam-malam tanpa tidur. Ia tak banyak membela diri, tak ada argumen yang bisa menambah lubang-lubang yang telah terlanjur ada. Di tiap kalimatnya, wajah orang-orang berubah. Iba, lalu muak, marah, lalu letih. "Aku hanya ingin menolong keluargaku," katanya akhirnya, suaranya retak. "Tapi setelah itu, aku ingin lebih."
Kiai berbicara pelan, suaranya tak menghakimi namun tak memberi ruang untuk pembenaran. Kegelapan selalu menawarkan pintu saat lapar mengetuk, katanya. Namun, di balik pintu itu, selalu ada jurang. Ia meminta warga menahan tangan, menolak main hakim sendiri. Tetua menambahkan, harta yang didapat dari jalan itu harus disita dan dimusnahkan, bukan karena dendam, melainkan agar tak ada jejak energi buruk yang menempel. Rumah bisa dibangun lagi. Nama tidak, ucapnya, menatap Wirya yang menunduk dalam. Keputusan diambil. Wirya dan Sari diusir dari desa, tanpa harta, tanpa sisaan apapun dari pesugihan. Obor menurun, kantuk mulai memijit pelipis, tapi tak ada yang pulang duluan. Mereka menunggu sampai berkas-berkas perhiasan, uang, kain, dan sisa lilin terkumpul di halaman, lalu dinyalakan api besar. Bau getir memenuhi udara. Sejumlah orang menutup hidung, yang lain menutup mata, takut melihat simbol-simbol yang mungkin muncul di asap. Kiai membaca doa. Semoga ini menjadi pagar, katanya. Bukan sekadar akhir dari satu cerita. Saat fajar merekah, Wirya dan Sari digiring ke batas desa. Tak ada lemparan batu, tak ada teriakan panjang, hanya sunyi yang menempel di kulit. Di tikungan terakhir sebelum hutan, Wirya menoleh sekali. Ia melihat obor padam dan memercik di tanah, seperti bintang yang salah jatuh. Di belakangnya, desa berusaha kembali jadi dirinya sendiri. Namun setiap keheningan setelah itu akan membawa bekas malam ini, bekas yang tak seluruhnya bisa dibersihkan oleh pagi. Pengusiran bukan akhir, melainkan benih yang menyebar. Nama babi ngepet kini berjalan dari mulut ke mulut, dari pasar ke pengajian, dari desa ke kecamatan. Orang-orang datang bertanya, membawa rasa ngeri bercampur penasaran. Jenaka yang pahit, makin banyak yang takut, makin banyak pula yang ingin tahu. Di desa sebelah, seorang pedagang tiba-tiba kaya. Uang hilang berserak. Pola lama terulang. Lilin di rumah, obor di jalan, teriakan di sungai. Kebenaran tersingkap lagi, manusia di balik bulu hitam. Legenda menjadi alat yang bekerja dua arah. Di satu sisi, ia memberi pagar moral, jangan serakah, jangan curang, jangan menyakiti. Di sisi lain, ia kadang menjadi pedang yang salah ayun. Orang kaya yang rajin tiba-tiba dijauhi, pedagang sukses dicurigai. Fitnah tumbuh di ladang yang sama dengan ketakutan. Para tetua mengingatkan, jangan mudah menuduh. Tapi manusia, dengan imajinasi yang haus, sering menolak berhenti di palang akal sehat. Di malam-malam setelah itu, sejumlah warga masih mengaku mendengar derap kaki besar di pekarangan, napas berat di balik rumpun bambu, kilatan merah di bawah pohon asem. Ada jejak besar di pematang sawah. Tanahnya terasa hangat saat disentuh. Kiai berkata, mungkin hanya sisa cerita yang menempel pada kepala, namun ia tetap menganjurkan doa. Kalaupun ada, yang mereka cari bukan daging atau padi, katanya. Yang mereka cari adalah celah di hati. Waktu berjalan, anak-anak yang dulu ketakutan tumbuh jadi orang dewasa yang bercerita. Mereka menuturkan babi ngepet bukan sekadar sebagai hantu desa, melainkan sebagai cermin sosial. Betapa mudahnya kita menukar doa dengan jalan pintas. Betapa rapuhnya kepercayaan saat uang menjadi ukuran. Di kota, cerita itu beradaptasi. Lilin diganti listrik, minyak diganti alat elektronik. Tetapi inti kisahnya tetap sama. Ada harga yang tak terlihat, dibayar dengan bagian diri yang paling halus. Pada suatu senja, seorang pemuda bertanya pada Kiai, apakah babi ngepet benar-benar ada? Kiai tersenyum kecil, menatap awan yang turun rendah. Ada, katanya, di tempat yang paling mudah kau temukan, di keinginanmu yang tak pernah kenyang. Selama itu hidup, babi ngepet akan menemukan wujud. Kadang seekor babi berlari di kebun. Kadang, hanya sebaris niat yang kau rawat diam-diam. Pemuda itu menunduk. Angin lewat, membawa bau padi dan sisa dupa, dua dunia yang terus saling menakar jarak. Di sebuah desa Jawa, legenda tak pernah mati. Ia berganti kulit sesuai zaman. Wirya hanyalah nama di salah satu bab. Sementara lilin hitam tetap menjadi titik temu antara manusia dan bayangan. Kita bisa mengusir tubuh dari kampung, membakar harta najis di halaman, menutup buku di balai bambu. Namun yang menentukan nasib cerita berikutnya selalu sama. Apa yang kita pelihara di dalam dada. Selama ada niat yang ingin menyeberang tanpa jembatan. Selama itu pula obor harus disiapkan, kentongan harus berjaga,
doa harus ditegakkan. Sebab setiap api kecil menuntut harga, dan harga itu, pada akhirnya, selalu dibayar oleh orang-orang yang kita cintai.